Aku punya teman masa kecil bernama Banyu, yang terkenal di seluruh sekolah sebagai raja, berwajah dingin, pintar, jago main basket, dan pernah seorang diri menghajar segerombolan siswa yang membuli temannya, sehingga seluruh sekolah takut sekaligus mengaguminya. Sedangkan aku, Alia, adalah teman masa kecilnya, tapi di mata semua orang aku hanyalah gadis biasa, banyak makan, suka bicara ngawur, prestasi pas-pasan, dan setiap hari diseret Banyu ke sekolah seperti menyeret kucing. Semua bermula ketika primadona baru pindahan, Sarah, berfantasi bahwa Banyu menyukainya, hanya karena Banyu pernah kebetulan memungut kartu pelajarnya. Dia memposting di forum sekolah, raja yang dingin menjadi lembut karenaku, tapi sepertinya ada seorang teman perempuan masa kecil yang terus menempel padanya. Sayangnya, teman perempuan masa kecil itu adalah aku. Aku tadinya berniat pura-pura mati, tapi Banyu malah menyeretku ke forum dan berkomentar dengan akun resminya. Bukan dia yang menempel padaku, akulah yang mengejarnya sejak TK. Seluruh sekolah gempar, dan aku gempar duluan. Hari ketika primadona baru pindahan memposting bahwa aku menempel pada teman masa kecilku, aku sedang duduk di kantin mengunyah paha ayam. Setelah membaca postingan di ponsel yang baru saja disodorkan Rina ke wajahku, aku hampir tersedak tulang. Bukan karena marah, tapi karena aku menyadari bahwa tokoh antagonis yang jahat, picik, dan cemburuan yang digambarkan dalam postingan itu sepertinya adalah aku. Ceritanya begini. Pagi ini forum sekolah tiba-tiba heboh karena postingan sentimental dari Sarah, primadona baru yang pindah ke kelas sebelah belum genap sebulan. Postingan itu tidak menyebut nama siapapun, tapi setiap kalimatnya seolah memanggil namaku dan Banyu. Isinya kira-kira menyiratkan bahwa dia baru pindah ke lingkungan baru, merasa sangat canggung dan kesepian. Belakangan ini ada seorang siswa laki-laki terkenal yang dingin, yang beberapa kali menolongnya. Dia sangat berterima kasih dan sedikit terharu. Namun, siswa laki-laki itu punya teman masa kecil yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Puncaknya adalah bagian akhir postingan itu. Dia dengan sedih menyimpulkan, "Aku benar-benar tidak berniat ikut campur dalam persahabatan siapapun. Tapi kemarin di koridor, gadis itu menatapku dengan tatapan yang sangat menakutkan. Aku hanya ingin belajar dengan tenang, tolong jangan membenciku." Di bawah kolom komentar, seluruh sekolah dengan cepat menyatukan petunjuk dan serempak menyebut nama Banyu, si raja sekolah yang terkenal dingin, bersama dengan ekor kecilnya yang tak berarti, yaitu aku, Alia. Aku memegang ponsel, merasa begitu teraniaya hingga paha ayam di mulutku tiba-tiba terasa hambar. Tatapan menakutkan? Aku bersumpah demi lampu kantin, satu-satunya saat aku menatap Sarah lebih dari 3 detik adalah kemarin. Alasannya bukan karena cemburu atau mengintimidasi, tapi karena di kepalanya ada jepit rambut berhias batu. Jepit itu terlihat persis seperti milikku yang hilang waktu kelas 9. Aku hanya menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas apakah itu benar-benar jepit rambutku. Entah bagaimana di mulutnya itu berubah menjadi tatapan menakutkan yang penuh kebencian. Di seberangku, Rina mengerutkan kening, mendorong kacamatanya, dan menganalisis dengan tajam seperti seorang detektif hebat. "Alia, dengar. Postingan ini sekilas tampak sedih dan menyedihkan, tapi sebenarnya penuh dengan aroma manipulasi. Lihat kalimat ini, aku tidak menyalahkannya." "Hah, tidak menyalahkan tapi memposting di forum sekolah agar ribuan siswa menghujatmu? Licik sekali." Aku menusuk-nusuk nasi di piringku. Gumamku. "Sudahlah, biarkan saja. Aku malas menjelaskannya. Beberapa hari lagi ada drama baru, orang-orang akan lupa, tujuan hidupku sangat jelas. Menjadi ikan asin yang bersembunyi di taman sekolah. Makan 3 kali sehari, tidur 8 jam, dan sama sekali tidak terlibat dalam drama-drama merepotkan. Tapi Tuhan sepertinya tidak suka memanjakan ikan asin. Tepat saat aku hendak menggigit paha ayam kedua, sesosok tubuh tinggi yang kukenal masuk dari pintu kantin dan berjalan lurus ke meja kami. Seketika suasana menjadi sunyi. Keriuhan kantin saat istirahat siang perlahan meredup lalu senyap. Banyu datang, dia masih mengenakan seragam sekolah yang biasa, kancing atasnya sedikit terbuka, penampilannya malas tapi tatapannya sedingin es. Dia menarik kursi dan duduk di sampingku, tanpa berkata apa-apa, meletakkan sekotak susu stroberi dengan sedotan yang sudah terpasang di atas meja. Matanya melirik nampan makanku lalu mengerutkan kening bertanya, "Siapa yang mengganggumu?" Suasana di kantin saat itu bisa dibilang sangat tegang. Di meja yang tidak jauh dari kami, aku samar-samar melihat Sarah sedang duduk bersama teman-temannya. Wajahnya yang tadi masih tersenyum malu-malu, kini tiba-tiba kaku. Tidak ada yang menggangguku. Aku berkedip,
mencoba menelan daging. Banyu tidak percaya, dia melirik Rina. Rina langsung menunjuk ponsel yang menyala di atas meja dengan dagunya. Tangan ramping Banyu terulur, dengan santai mengambil ponselku. Matanya dengan cepat membaca tulisan sentimental di forum. Kecepatan membacanya sangat cepat, dan suhu di sekitarnya sepertinya turun ke minus derajat setiap detiknya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyuman dingin. Aku bergidik, buru-buru meraih lengan bajunya, panik berpesan, "Jangan pukul orang." "Ya." Banyu perlahan menunduk menatapku, hawa dingin tadi seketika berkurang separuh. Suaranya sangat tenang tapi setiap kata yang keluar memiliki daya rusak yang mutlak. Tidak akan memukul. Dia menatap lurus ke mataku, aku hanya akan menampar wajahnya, mengatakan akan menampar wajah, tapi Banyu tidak bangkit, tidak dengan garang menyerbu ke meja Sarah. Dia hanya bersandar di kursi, wajahnya acuh tak acuh, jari-jarinya yang ramping mengetik di layar ponselnya sendiri. Aku penasaran mengintip, antar muka forum sekolah yang cerah terpampang. Di bawah postingan sentimental penuh buih manipulasi dari Sarah, akun dengan nama asli Banyu, yang diverifikasi dengan centang biru oleh admin forum sendiri, baru saja meninggalkan komentar singkat, dingin, dan berdaya rusak massal. Bukan dia yang menempel padaku, akulah yang menempel padanya. Hanya butuh 5 detik setelah komentar itu muncul, seluruh kantin seperti panci air mendidih yang meluap. Bisikan dan gosip meledak, puluhan pasang mata langsung melesat seperti anak panah ke arah meja kami, lalu dengan cepat beralih ke meja primadona baru pindahan. Di sana, tidak jauh, wajah Sarah berubah dari pucat pasi menjadi merah padam, tapi dia memang pantas disebut orang dengan mental yang kuat. Aku melihatnya menggigit bibir, matanya berkaca-kaca berkata pelan pada teman-temannya, tapi dengan volume yang cukup agar beberapa meja di sekitarnya bisa mendengar. Pasti Banyu hanya marah demi teman masa kecilnya. Sifatnya kan satria, melindungi teman sejak kecil juga hal yang wajar. Teman-temannya mendengar itu langsung mengangguk-angguk, mulai ikut bersuara. Benar juga, sahabat karib yang sudah belasan tahun berteman, wajar saja saling membela, belum tentu perasaan cinta. Gosip itu belum sempat menyebar jauh, ponsel sejumlah siswa di kantin serempak berbunyi, akun Banyu baru saja menambahkan komentar kedua, langsung memblokir semua jalan keluar untuk pembenaran. Sejak TK sampai sekarang, orang yang kusukai hanya satu. Kali ini bukan lagi air mendidih yang meluap, tapi forum sekolah resmi meledak. Kecepatan refresh halaman dihitung dalam milidetik. Kekuatan para detektif sekolah yang ditenagai Nasi langsung diaktifkan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh sejarah masa kecilku dan Banyu telah digali habis-habisan, tidak menyisakan sehelai popok pun. Lantai 102. Astaga, aku baru tanya kakak kelasku yang angkatan atas. Mereka berdua sekelas di TK Bunga Matahari, lantai 135, SD sebangku selama 5 tahun. Aku sekelas dengan mereka, aku saksinya. Lantai 189, SMP juga satu regu piket menyapu halaman. Ingat waktu kelas 6 ada anak laki-laki angkatan atas yang menarik kepang Alia. Banyu langsung menghajarnya sampai anak itu menangis memanggil ibunya. Lantai 250, kalian lupa kejadian tahun lalu, final basket antar sekolah, Banyu kapten tim. Dengar kabar Alia sakit perut di kelas, dia langsung melempar seragam tandingnya, minta izin meninggalkan pertandingan untuk mengantar Alia ke rumah sakit. Membaca setiap komentar yang muncul di layar ponsel Rina, wajahku panas seperti tomat yang dijemur di bawah terik matahari siang. Kisah-kisah ini kukira semua orang sudah lupa, tidak kusangka hari ini digali kembali dan dipajang di halaman depan seperti ini. Aku mengacak-acak rambutku, menoleh dan menatap tajam pelaku yang dengan santai meminum susu stroberiku. Tunggu dulu, kotak susu itu tadi dia beli untukku. Banyu, apa yang kamu lakukan? Kamu berkomentar seperti ini? Bagaimana aku bisa hidup di sekolah ini nanti? Banyu menghabiskan sisa susunya, dengan santai membuang kotaknya ke tempat sampah di sebelahnya. Dia sedikit memiringkan kepala, mata Phoenix-nya yang hitam legam menatap lurus ke arahku, sudut bibirnya sedikit terangkat, hidup di sampingku. Rina yang duduk di seberang, tersedak, lalu diam-diam mengacungkan jempol. Dia menggunakan gerakan bibir untuk memberitahuku, pukulan telak. Aku terdiam, benar-benar kehilangan kemampuan untuk membantah. Suasana di sekitar mejaku tiba-tiba dipenuhi oleh gelembung-gelembung merah muda yang bercampur dengan rasa canggung, hingga aku hanya ingin menggali lubang tak terlihat dan bersembunyi. Tapi drama tidak semudah itu melepaskanku. Saat bel istirahat siang berbunyi,
para siswa berbondong-bondong meninggalkan kantin menuju kelas. Aku dan Banyu berjalan berdampingan di sepanjang koridor. Tepat di kaki tangga, sesosok tubuh anggun tiba-tiba menghalangi jalan kami. Itu Sarah. Dia berdiri di sana, mata bulatnya yang besar memerah, tampak lemah dan siap menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Di sekitar koridor, siswa dari kelas lain sengaja memperlambat langkah mereka untuk menguping. Sarah menggigit bibir, menatapku dengan ekspresi sangat menyesal, dan berbicara dengan suara lembut namun cukup keras, agar semua telinga yang penasaran di sekitarnya bisa mendengar. Alia, maafkan aku, ya. Aku benar-benar tidak tahu hubungan kalian begitu dekat. Selama ini aku lihat Banyu begitu dingin, kukira kamu yang naksir sepihak padanya makanya selalu mengikutinya, ternyata aku salah paham. Jangan marah padaku, ya. Aku mengangkat alis. Wah, permintaan maaf ini terdengar tulus tapi kalau diurai isinya cukup pedas. Kalimat pertama minta maaf, kalimat kedua masih berusaha menyelamatkan muka dengan menempelkan cap cewek tak tahu malu yang mengejar cowok belasan tahun padaku demi menyelamatkan sedikit harga diri sang primadona. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap mengerahkan seluruh kemampuan mulut pedasku untuk membalas. Tapi sesosok tubuh tinggi sudah melangkah maju, menghalangi separuh tubuhku di belakangnya. Banyu menunduk menatap sekilas ke arah Sarah, tatapannya dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Suaranya yang rendah dan jelas bergema di seluruh koridor yang menahan napas. Yang naksir sepihak itu aku. Seluruh koridor membeku. Suara jarum jatuh saat ini mungkin akan terdengar seperti guntur. Sarah menatap Banyu dengan bingung, senyum menyedihkan di bibirnya benar-benar membeku. Setelah pukulan telak yang naksir sepihak itu aku bergema di koridor hari itu, aku resmi menjadi tokoh terkenal yang paling tidak diinginkan di sekolah ini. Kehidupan ikan asin pemalas yang tadinya damai telah hancur total. Setiap kali keluar kelas, aku menerima berbagai macam tatapan rumit. Ada siswi yang menatap cemburu karena fantasi tentang pangeran impiannya hancur, ada juga yang suka bergosip, setiap kali lewat selalu saling sikut dan terkikik. Rina bahkan melaporkan padaku, di forum sekolah tidak hanya muncul grup taruhan kapan Banyu akan berhasil menyatakan cintanya, tapi juga tumbuh sebuah fanpage bernama Banyu Alia itu nyata dengan jumlah anggota yang meningkat pesat. Aku merebahkan diri di meja belajar, menutupi wajahku dengan buku pelajaran bahasa Indonesia sambil merintih sedih. Aku hanya ingin menjadi siswa biasa, makan jajanan biasa, dan tidur siang biasa. Kenapa Tuhan tidak membiarkanku? Berbanding terbalik dengan keterpurukanku, dalang dari semua ini, Banyu, tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap menjalani rutinitas hariannya, begitu tenang hingga membuatku kesal. Pagi-pagi dia melempar sebungkus bakpao panas dan sekotak susu ke mejaku. Saat istirahat, melihat mejaku berantakan, dia otomatis menarik kursi, sambil mengerutkan kening mengeluh, dia merapikan setiap buku catatanku. Saat jam belajar mandiri, dia menyeretku bangun untuk mengajariku matematika, setiap satu kesalahan, dia mengetuk dahiku dengan pulpen. Puncaknya adalah kemarin, saat aku baru saja dengan gembira menjilat es krim ketiga di kantin, Banyu masuk dari lapangan basket, tanpa berkata apa-apa langsung merebut es krim dari tanganku. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan es krimku. Aku melompat untuk merebutnya kembali. Dia mengangkat es krim itu tinggi-tinggi, dengan acuh tak acuh menjawab, sudah yang ketiga, mau sakit tenggorokan? Tidak ada alasan sakit tenggorokan untuk bolos ulangan kimia besok. Beberapa siswi di dekatnya yang melihat adegan ini, tatapan mereka berubah dari kagum menjadi tergila-gila. Sedangkan aku kesal setengah mati, dasar pengurus rumah tangga cerewet ini. Perhatian yang tertuju pada pasangan teman masa kecil ini membuat primadona Sarah kehilangan sedikit aura dewinya. Mungkin karena tidak rela kehilangan sorotan, dia mulai mengubah taktik. Menyadari bahwa trik ambigu yang menyedihkan tidak lagi berhasil, dia beralih ke citra siswi teladan yang mencintai dewa, mencoba mendekati Banyu dengan alasan yang sangat sah, belajar. Saat jam belajar mandiri sore hari, Sarah memeluk setumpuk buku latihan fisika tingkat lanjut dan menghampiri meja Banyu. Dia menyelipkan sehelai rambut yang terurai di belakang telinganya, tersenyum lembut dan sopan. Banyu, soal arus bolak-balik ini susah sekali. Waktu guru menjelaskan aku kurang paham, bisa bantu jelaskan bagian ini? Banyu sedang sibuk menulis sesuatu, kelopak matanya pun malas terangkat, tidak ada waktu. Sarah sedikit tertegun, tapi tetap berusaha tersenyum malu-malu, hanya 5 menit waktumu. Atau, sebentar lagi sekolah akan membuka kelompok belajar ekstrakurikuler, kelompokku kekurangan 1 orang yang jago IPA, mau ikut gabung?
Banyu berhenti menulis. Dia perlahan mengangkat kepala, dengan acuh tak acuh menjawab, tidak ikut. Aku hanya mengajari satu orang. Sarah berkedip, sengaja bertanya dengan polos, siapa? Boleh aku ikut belajar bersama? Aku yang duduk di meja depan, mendengar itu langsung memasang telinga untuk menguping, tanganku masih memegang botol air dan menyedotnya. Banyu melirik punggungku, nadanya sangat tenang tapi cukup keras agar seluruh sudut kelas bisa mendengar. Tidak boleh. Aku hanya mengajari orang yang kelak akan mengelola uangku. Aku menyemburkan seteguk air langsung ke buku latihan matematikaku. Air muncrat kemana-mana, seluruh kelas hening. Sarah berdiri membeku di tempat, wajahnya berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi kelabu. Dia menggigit bibir, memeluk bukunya dan berbalik pergi, langkahnya sedikit terhuyung. Sedangkan aku panik mengambil tisu untuk mengelap buku latihan yang basah kuyup. Banyu perlahan berdiri, mengambil beberapa lembar kertas dari mejanya dan memberikannya padaku, sudut bibirnya menyembunyikan senyum menggoda. Sudah bodoh matematika, mau disiram air biar tumbuh tunas? Aku menatapnya tajam, wajahku panas membara. Gara-gara siapa? Jangan lagi bicara yang aneh-aneh, dong. Setelah pukulan telak itu, Sarah sepertinya menyadari bahwa Banyu adalah benteng yang tak tertembus. Dia untuk sementara waktu berhenti mengikutinya, tapi sasarannya diam-diam beralih ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, dia mulai bersikap ramah padaku. Kadang-kadang saat lewat dia akan menyapa, meminjam penghapus, meminjam pulpen. Aku yang menganut paham ikan asin, selama orang tidak mencari masalah, aku juga malas waspada. Hanya bergumam sebagai jawaban, tapi aku terlalu meremehkannya. Suatu siang saat seluruh kelas sudah hampir turun ke kantin, aku tinggal di kelas, diam-diam membuka tablet untuk menyelesaikan bab komik onlineku. Ini adalah rahasiaku yang terbesar. Aku tidak ingin ada yang tahu karena takut guru dan orang tua akan mengomel karena mengganggu belajar. Saat aku sedang asyik mewarnai tokoh utama pria dalam cerita, sesosok bayangan dengan ringan melintas di jendela kelas. Sarah berdiri di sana, matanya yang tajam melirik layar tabletku, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum penuh kemenangan. Dia telah menemukan apa yang dicarinya. Sarah memang orang yang menepati janji, kemampuan manipulasinya telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Setelah tanpa sengaja menemukan rahasiaku menggambar komik, dia tidak langsung mengadukan, sebaliknya dia memilih cara yang lebih halus, memanipulasi opini publik. Saat istirahat, begitu guru kelas keluar, Sarah sengaja meninggikan suaranya berbicara dengan teman-teman di sekitarnya. Sebenarnya aku merasa siswa kelas akhir itu sangat tertekan. Banyak teman yang kelihatannya penurut dan baik, tapi di belakang melakukan hal-hal yang tidak berguna dan membuang-buang waktu. Tidak seperti aku hanya ingin fokus sepenuhnya pada ujian masuk universitas yang akan datang. Ucapannya samar-samar tidak menunjuk siapapun, tapi matanya melirik ke arahku dengan penuh arti. Hanya dalam beberapa hari, gosip tak berdasar mulai menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Orang-orang berbisik bahwa Alia prestasinya buruk, selalu menempel dan mengandalkan Banyu untuk menyontek, bahwa aku sengaja mendekatinya hanya untuk ikut tenar. Bahkan ada yang dengan jahat mengarang cerita bahwa aku diam-diam menggambar komik romantis murahan, tidak punya masa depan, dan sebentar lagi akan dikeluarkan dari sekolah. Awalnya aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ikan asin tidak takut ombak besar, biarkan orang berkata apa, aku makan enak tidur nyenyak saja sudah cukup. Tapi ketika bisikan itu semakin sering terdengar, ditambah lagi hasil ujian matematika minggu lalu yang hanya pas-pasan, suasana hatiku mulai muram. Melihat kertas ujian dengan nilai sempurna yang tergeletak rapi di meja Banyu, aku tiba-tiba merasa hidungku perih. Meskipun tidak mau mengakuinya, kata-kata yang disebarkan Sarah telah mengenai titik terlemahku. Rasa minder. Banyu terlalu bersinar. Dia adalah matahari kecil di seluruh sekolah, sedangkan aku selama belasan tahun sepertinya hanya bayangan samar yang sendirian berjalan di sampingnya. Aku benar-benar tidak punya apa-apa yang menonjol. Aku merebahkan kepala di meja, membenamkan wajah di kedua lengan, dan menghela napas panjang. Saat sedang murung, terdengar suara ketukan ringan tepat di atas kepalaku. Aku mengintip, di atas meja ada sekotak kue manis yang dibungkus sangat cantik, di atasnya tertempel selembar catatan kuning yang familiar. Tulisan tangan Banyu yang tegas dan mantap terpampang. Juara kelas IPA pun tidak bisa menggambar wajah kucing menangis semanis kamu. Alia, kamu tidak perlu menjadi seperti siapapun. Hatiku tiba-tiba melunak, semua rasa sedih dan kesal tadi hilang seketika.
Teman masa kecil berwajah dingin ini terkadang bisa begitu hangat hingga membuat orang ingin menangis. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan terharu membuka kotak kue, berniat menikmati kelembutan ini. Bau yang menyengat langsung menusuk hidungku. Kue rasa durian, sesuatu yang paling ku benci, mencium baunya saja sudah membuatku mual. Aku mengangkat kepala, Banyu sedang berdiri di pintu kelas, kedua tangan di saku, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum provokatif. "Banyu, kamu sengaja kan?" teriakku. Rasa haru itu lenyap tak berbekas dalam waktu kurang dari 3 detik. Aku menyingsingkan lengan baju, dengan marah menyerbu ke pintu. Berhenti di situ. Jadilah, sepanjang sore itu, seluruh siswa sekolah disuguhi pemandangan ekor kecil Alia yang memegang buku latihan mengejar raja sekolah Banyu yang lari terbirit-birit setengah lapangan sekolah. Beberapa hari kemudian, sekolah mengumumkan kompetisi desain poster untuk festival budaya tahunan. Sarah langsung mendaftar, dengan lantang menyatakan akan memenangkan juara pertama untuk membawa kehormatan bagi kelas. Rina yang mendengar itu langsung mencibir, menoleh dan menggebrak mejaku. "Alia, kamu harus ikut. Aku tidak bisa membiarkannya sombong terus. Kamu gambar sebagus itu, takut apa?" Aku mengerutkan wajah dan melambaikan tangan berulang kali. "Tidak mau, aku tidak daftar." Banyu yang sedang memutar pulpen di samping, dengan malas melirikku sekilas. "Takut kalah." "Bukan takut kalah," gumamku, "tapi takut repot." Menggambar poster ukuran besar itu melelahkan. Banyu berhenti memutar pulpen, dia menatapku, matanya dalam. "Kalau menang, aku traktir kamu bubble tea sebulan penuh, plus topping boba." Kedua mataku langsung bersinar seperti lampu sorot mobil, bubble tea full topping sebulan penuh. Keuntungan ini kalau dilewatkan, kasihan perutku. "Rina, di mana formulir pendaftarannya? Tulis namaku sekarang juga." Kompetisi desain poster dengan cepat menjadi topik terpanas di sekolah, terutama dengan partisipasi primadona Sarah dan pacar gosip raja sekolah, yaitu aku. Sarah menyerahkan karyanya sangat awal. Desainnya memang sangat menarik, warna-warni cerah, tata letak yang indah disisipi banyak slogan inspiratif. Terlihat sangat profesional, tapi Rina hanya melirik sekilas lalu berkomentar, "Bagus sih bagus, tapi terlalu klise. Mirip spanduk promosi pendaftaran di pinggir jalan, tidak ada emosinya sama sekali." Aku tidak peduli apa yang dia gambar. Selama seminggu penuh aku terpaku pada tablet dan tumpukan kertas buram, aku tidak memilih gaya yang gemerlap dan jauh. Posterku hanya berisi momen-momen kecil tapi paling otentik dari sekolah ini. Koridor yang dibanjiri sinar matahari saat jam pulang. Pohon delonix tua yang menaungi lapangan olahraga. Sudut tribun lapangan basket tempat semua orang biasa berteriak serak. Gerobak cilor yang selalu ramai dikerumuni siswa di kantin. Dan di sudut bawah poster, di bawah naungan pohon delonix, ada gambar seorang siswa laki-laki yang dengan santai mendorong sepeda. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang memeluk erat tas sekolahnya. Senyumnya yang cerah menyatu dengan sinar senja. Hari ketika Dewan Juri mengumumkan karya-karya di papan pengumuman sekolah untuk dipilih oleh siswa. Posterku langsung viral. Tidak perlu warna yang terlalu mencolok. Justru kesederhanaan dan nostalgia dalam setiap goresan telah menyentuh hati semua orang. Jumlah suara untukku jauh melampaui Sarah. Berdiri di depan papan pengumuman, wajah Sarah sangat masam. Dia meremas ujung bajunya, suaranya terdengar masam, sengaja berbicara keras agar sekelompok siswa di sekitarnya bisa mendengar. Gambarnya bagus juga, tapi goresan yang begitu mahir, sepertinya sulit dilakukan oleh siswa biasa. Entah digambar sendiri atau dibayar seniman luar untuk menggambarnya lalu menempelkan namanya di sini. Sindirannya langsung membuat kerumunan heboh, mulai ada tatapan ragu-ragu yang ditujukan padaku. Benar juga, Alia kan biasanya tidak ikut kelas seni. Menyewa orang untuk menggambar itu curang. Aku menyilangkan tangan, belum sempat angkat bicara, dari belakang kerumunan guru seni rupa sudah melangkah maju. Beliau berdeham, mengangkat setumpuk kertas tebal. "Menyewa orang untuk menggambar? Siswa Sarah, kamu sedang menghina usaha temanmu, Alia." Sambil berkata, beliau menempelkan setiap lembar kertas di papan pengumuman di samping posterku. Itu adalah sketsa ide, draft garis, pembagian palet warna, uji coba saturasi, total ada puluhan lembar, setiap lembar diberi catatan detail dengan tulisan tanganku yang berantakan. Rina yang berdiri bersandar di dinding, tersenyum sinis menambahkan pukulan telak. "Astaga, ada yang menyewa orang luar tapi orang itu mau menyerahkan 46 draft?
Menyewa orang luar tapi senimannya harus begadang sampai jam 2 pagi untuk memperbaiki setiap daun delonix di pohon? Kalau ada seniman luar yang begitu berdedikasi, pasti seniman itu dari luar angkasa. Seluruh koridor tertawa terbahak-bahak. Sarah terdiam, wajahnya merah padam seperti ditampar di depan umum. Dia tergagap hendak menjelaskan sesuatu, tapi tawa di sekitarnya menelan semua kata-katanya. Tepat pada saat itu, Banyu dan Ardi lewat sambil membawa bola basket. Melihat kerumunan, Ardi mengintip lalu menyikut Banyu. Banyu, posternya kelas kita tuh, bagus kan? Banyu berhenti, satu tangan di saku, sedikit mengangkat kepala menatap poster besar itu. Matanya berhenti lama di sudut kanan gambar, di mana ada gambar seorang anak laki-laki mendorong sepeda dan seorang gadis kecil. Sudut bibir Banyu sedikit melengkung membentuk senyum yang sangat tipis, suaranya yang rendah dan hangat terdengar jelas di tengah kerumunan. Bagus. Ardi penasaran menggaruk kepala. Bagus di mananya? Komposisinya? Atau warnanya? Banyu dengan santai menoleh menatapku, matanya yang dalam berkilauan dengan senyuman. Orang yang duduk di belakang sepedaku bagus. Seluruh kerumunan serempak berseru panjang penuh arti. Jantungku berdebar kencang, wajahku panas seperti terbakar. Orang ini, di siang bolong, malah bicara yang aneh-aneh. Kompetisi berakhir, juara pertama tentu saja milikku. Aku dengan bangga memeluk hadiahku dan menukarnya dengan janji Banyu mentraktir bubble tea sebulan penuh. Sarah merasakan kekalahan yang memalukan untuk pertama kalinya, tapi aku tahu dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Kehilangan sorotan karena bakat, dia mulai beralih ke taktik yang lebih licik, memainkan peran sebagai korban yang paling menyedihkan. Dan panggung yang dipilihnya tidak lain adalah tempat paling ramai di sekolah, kantin saat makan siang. Hari itu, aku dan Rina sedang duduk di deretan meja tengah. Di nampan makanku ada semur telur puyuh yang mengkilap. Aku baru saja mengangkat sepotong daging hendak menggigitnya, ketika sesosok tubuh membawa nampan makanan melintas di mejaku. Permisi sebentar. Suara lembut terdengar, diikuti oleh suara dentingan keras. Semangkuk sup rumput laut panas di nampan Sarah tumpah, menyiram seluruh isinya ke rok seragam lipitnya. Sarah terhuyung mundur beberapa langkah. Nampan makanannya jatuh berserakan di lantai. Dia mengangkat matanya yang berkaca-kaca menatapku, bibirnya gemetar, air mata berjatuhan. Alia, kenapa kamu melakukan ini? Kalau kamu tidak suka padaku, kamu bisa bilang langsung. Kenapa harus sengaja menjegal kakiku sampai aku jatuh? Seluruh kantin yang berisi ratusan orang seketika berhenti mengunyah, semua mata tertuju padaku seolah aku baru saja melakukan kejahatan besar. Aku duduk termangu di sana, tangan masih memegang sumpit dengan sepotong semur yang menggantung. Pikiranku kosong. Menjegal kaki? Aku menjegal kakinya dengan apa? Dengan gelombang otak, kakiku sejak tadi masih bersila di bawah meja. Belum sempat aku membuka mulut untuk membela diri, kelompok teman setia Sarah sudah menyerbu, sibuk menyeka roknya dengan tisu sambil menudingku. Alia, jangan keterlaluan, cemburu juga ada batasnya. Benar, Sarah sudah berapa kali mengalah padamu, teman masa kecil memangnya kenapa? Bukan pacar resmi, kok, sok jadi istri yang menindas orang lain, laporkan ke guru BK. Siswa yang suka melakukan kekerasan di sekolah seperti ini tidak bisa dimaafkan. Bisikan di sekitar mulai terdengar, sebagian besar orang cenderung membela yang lemah. Dan saat ini, melihat Sarah menangis terseduh-seduh dengan rok yang basah, memang terlihat sangat menyedihkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku, si ikan asin pemalas, benar-benar marah. Aku membanting sumpitku ke meja dengan keras, lalu berdiri. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap menggunakan mulut pedasku yang terlatih oleh ratusan komik untuk berdebat dengan orang-orang ini. Berani memfitnahku? Aku tidak akan diam saja. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, sebuah tangan besar menekan bahuku, dengan lembut mendorongku kembali duduk. Hawa dingin yang familiar melintas, Banyu melangkah maju, tubuhnya yang tinggi menghalangi antara aku dan kerumunan yang ribut. Dia tidak melirik Sarah sedikit pun, melainkan menunjuk dengan dagunya ke arah Pak Manajer kantin yang sedang menonton di dekatnya. Pak Budi, kamera keamanan di sudut nomor 3 ini hari ini masih berfungsi, kan? Hanya satu kalimat yang sangat tenang, tapi membuat bisikan di kantin berhenti. Isakan Sarah juga tiba-tiba berhenti. Aku melihat wajahnya seketika pucat, tangannya yang memegang tisu sedikit gemetar. Pak Budi buru-buru mengangguk. Tentu saja, kamera baru dipasang bulan lalu, gambarnya jernih, bisa melihat setiap butir nasi. Kalau begitu,
Tolong putar ulang rekaman 5 menit yang lalu dan tampilkan di layar TV kantin, Pak. Banyu berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat siapa yang menjegal siapa. 3 menit kemudian, layar TV besar di tengah kantin menyala. Di bawah tatapan ratusan siswa, video diputar ulang dengan jelas, bahkan diperbesar oleh Pak Budi. Dalam video, kakiku sepenuhnya berada di bawah meja. Sarah lewat, jarak antara dia dan kursiku masih lebih dari 20 cm. Tiba-tiba dia dengan sengaja memiringkan pergelangan tangannya, menumpahkan mangkuk sup ke dirinya sendiri lalu tersandung. Sebuah sandiwara yang kikuk dan palsu hingga membuat mual. Kebenaran terungkap, seluruh kantin berseru kaget, opini publik langsung berbalik secepat angin puting beliung. Teman-teman yang tadi dengan garang membela Sarah sekarang malu, otomatis menjauh darinya beberapa langkah. Rina mendorong kacamatanya, dengan lantang berkomentar di tengah suasana canggung, "CCCK, bakat akting seperti ini kalau tidak masuk sekolah seni peran, sia-sia sekali. Tapi lain kali kalau mau berakting, jangan jadi sutradara, ya. Soalnya pemilihan sudut kameranya bodoh sekali." Tawa pecah di seluruh kantin. Sarah begitu malu hingga tidak berani mengangkat kepala, menutupi wajahnya sambil menangis tersedu-sedu lalu lari terbirit-birit keluar pintu. Setelah semua selesai, Banyu menarik kursi dan duduk di seberangku, menyodorkan nampan makannya padaku. "Makanlah, sudah dingin." Aku mengambil sumpit dan menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Hei, kamu begitu cepat percaya padaku, tidak sedikit pun curiga aku benar-benar menjegalnya?" Banyu sedang mengupas telur rebus, kelopak matanya bahkan tidak terangkat, menjawab singkat, "Curiga padamu? Iya, siapa tahu aku benar-benar cemburu dan melakukan hal jahat." Banyu meletakkan telur yang sudah dikupas ke mangkukku, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum setengah. "Kamu punya niat jahat untuk menyakiti orang? Paling-paling kamu menunggu saat orang tidak memperhatikan, lalu diam-diam mencuri semua paha ayamnya. Otakmu tidak punya cukup kerutan untuk memikirkan trik-trik rumit seperti itu." Aku terharu selama 2 detik, lalu ingin memukul orang ini lagi. Manis sih manis, tapi mulut pedas teman masa kecilku ini memang tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah insiden kamera di kantin, citra Sarah hampir hancur total. Namun, masih ada segelintir orang buta yang mencoba membelanya dengan argumen bahwa mungkin Sarah tidak sengaja terpeleset. Gadis mana yang mau mengotori roknya sendiri seperti itu? Jangan terlalu menekan orang. Aku malas mempedulikan omong kosong itu. Yang membuatku resah saat ini adalah kenangan lama yang baru saja terusik. Melihat cara Banyu dengan tegas membelaku di kantin hari ini, pikiranku tanpa sadar kembali ke masa-masa akhir SMP. Saat itu aku tidak seceria dan seoptimis sekarang. Karena tubuhku sedikit lebih berisi dan sifatku pendiam, aku menjadi target bully terselubung oleh sekelompok siswi nakal. Mereka tidak memukul, tapi menggunakan cara pengucilan. Mereka menyembunyikan buku PR-ku, mencoret-coret mejaku, sengaja mendorongku di koridor. Alasan mereka membenciku sangat sederhana, karena aku dekat dengan Banyu, siswa paling populer di angkatan. Waktu itu aku begitu takut hingga menyembunyikan semuanya, menghindari Banyu karena tidak mau menambah masalah. Hingga suatu sore yang hujan, kelompok siswi itu bersama seorang kakak kelas laki-laki mencegatku di sudut tangga tersembunyi di belakang gedung olahraga. Kakak kelas itu hendak merebut ranselku untuk dilempar ke genangan air. Tepat pada saat itu, Banyu muncul. Dia tidak berkata sepatah kata pun, langsung menyerbu dan mencengkeram kerah baju kakak kelas itu. Dia tidak memukul dengan cara preman yang brutal, melainkan menggunakan teknik bela diri yang dipelajarinya untuk mengunci tangan, membanting, dan sepenuhnya mengendalikan lawannya di tanah. Tatapan Banyu saat itu begitu dingin dan menakutkan hingga kelompok siswi itu berteriak lalu lari tunggang langgang. Hasil dari insiden itu, Banyu harus menulis surat pernyataan penyesalan sepanjang 3.000 kata dan mendapat catatan pelanggaran selama 1 semester. Dan sejak hari itu, julukan raja sekolah melekat erat padanya. Orang-orang bergosip bahwa dia adalah anak orang kaya yang pemarah, suka menggunakan kekerasan, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Selama beberapa tahun ini, aku selalu merasa bersalah. Aku selalu berpikir bahwa karena akulah catatan sekolah Banyu tercemar, karena akulah dia mendapat reputasi buruk yang tidak adil. Sore itu, saat kami berdua sedang duduk di bangku batu menunggu Rina membeli minum, aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya padanya, "Banyu, soal kejadian kelas 9 itu. Kamu disebut raja sekolah, digosipkan sebagai preman yang suka memukul orang tanpa alasan, apa kamu tidak merasa teraniaya?" Banyu yang sedang bermain ponsel, berhenti.
Dia menoleh menatapku dengan tatapan yang sangat tenang. Tidak, kenapa? Tanyaku heran. Tidak rela. Kamu kan sebenarnya hanya membela diri dan melindungiku. Kalau saja waktu itu aku berani mengatakan yang sebenarnya pada guru. Keren juga kok, potong Banyu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku terdiam, hampir saja terharu hingga menangis, tapi dia malah membuatku kesal. Kamu gila? Keren apanya? Banyu menyimpan ponselnya ke saku, sedikit mencondongkan tubuh ke arahku. Bayangan daun Delonyx jatuh di wajahnya yang tegas, melembutkan ekspresi dinginnya yang biasa. Alia, aku tidak pernah menyesali kejadian itu. Jantungku berdebar kencang. Kalau waktu bisa diputar kembali, aku akan tetap melakukan hal yang sama untuk melindungimu. Banyu menyipitkan mata, nadanya bercampur sedikit kemalasan. Tapi mungkin kali ini aku akan mengontrol kekuatanku sedikit lebih baik. Aku tertegun. Agar orang itu tidak terluka parah? Bukan. Banyu menghela napas panjang. Agar tidak perlu begadang menulis surat pernyataan penyesalan 3000 kata sialan itu, tanganku pegal sekali. Suasana romantis yang baru saja mulai tumbuh telah dibunuh oleh teman masa kecil yang pragmatis ini. Tapi melihat senyum menggoda di bibirnya, aku tanpa sadar ikut tertawa. Malam itu, berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, aku menyadari perasaanku perlahan berubah. Selama bertahun-tahun, aku sudah terlalu terbiasa dengan kehadiran Banyu. Dia seperti udara, seperti air putih, hambar tapi tak tergantikan. Aku menganggap perlindungannya sebagai hal yang wajar dalam persahabatan masa kecil, tapi ternyata tidak. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan kewajiban untuk menoleransi, melindungi, dan menempatkan orang lain di atas kehormatannya sendiri. Aku jatuh cinta pada Banyu. Bukan cinta monyet remaja, melainkan getaran yang dalam dan utuh. Tapi senyumku belum sempat pudar, drama sudah datang lagi. Pagi berikutnya, Rina berlari masuk ke kelas, membanting selembar pengumuman di mejaku. Alia, gawat, minggu depan sekolah akan menyeleksi siswa teladan kelas 12 untuk menjadi perwakilan pidato. Banyu tadinya ada di urutan teratas daftar nominasi, tapi di forum baru saja ada postingan anonim yang mengungkit kembali kejadian pemukulannya di kelas 9. Menyiratkan bahwa dia punya kecenderungan kekerasan, tidak bermoral, dan tidak pantas mewakili sekolah. Aku mengambil ponsel dan dengan cepat membaca forum, gaya bahasanya yang tajam dan sindiran yang mengarahkan opini publik sangat familiar. Tanpa melihat IP, aku langsung tahu siapa dalangnya. Sarah ingin menggunakan pisau terakhir ini untuk membalas dendam karena Banyu telah membuatnya malu. Tanganku mencengkeram ponsel. Selama bertahun-tahun, Banyu selalu menjadi perisai kokoh yang melindungiku dari segala badai. Dia tidak pernah mundur, juga tidak pernah membiarkanku menderita sedikit pun. Aku menarik napas dalam-dalam, mataku menjadi lebih teguh dari sebelumnya. Ikan asin, tidak lagi. Kali ini giliranku untuk melindunginya. Daftar nominasi siswa teladan kelas 12 baru saja ditempel di papan pengumuman, nama Banyu bertengger di posisi teratas. Dia tidak hanya memiliki prestasi akademis yang selalu berada di puncak, kapten tim basket yang membawa pulang banyak piala juara, tapi juga pernah membantu guru menyelesaikan dengan damai sebuah perselisihan besar antar klub. Terpilihnya dia sebagai perwakilan pidato dalam upacara penutupan hampir pasti. Namun, postingan anonim di forum sekolah telah memberikan pukulan yang cukup telak. Dalang dibaliknya, yang semua orang duga adalah Sarah, telah menggunakan kata-kata yang sangat tajam untuk mengungkit kembali insiden kelas 9. Postingan itu tidak sepenuhnya mengada-ada, hanya memotong-motong kebenaran, hanya menyebutkan bahwa Banyu memukul seorang siswa kakak kelas hingga babak belur, harus menulis surat penyesalan 3000 kata, dan mendapat catatan pelanggaran, tapi sama sekali menyembunyikan alasan sebenarnya di baliknya. Di bawah postingan, sebuah gelombang opini publik baru mulai meletus. Orang-orang yang iri pada Banyu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang dicap sebagai raja sekolah, memiliki catatan kekerasan di sekolah, tidak memiliki kualifikasi moral untuk berdiri di atas panggung kehormatan. Melihat Banyu yang masih dengan tenang membalik halaman buku pelajarannya, seolah orang yang disebut-sebut bukanlah dirinya, amarah di hatiku mendidih. Sore itu aku izin tidak mengikuti jam belajar mandiri. Aku tidak mau menjadi ikan asin lagi. Aku menyandang ranselku dan mencari kemana-mana untuk mengumpulkan kembali kepingan kebenaran masa lalu. Proses ini tidak mudah, tetapi ketika seseorang bertekad untuk melindungi sesuatu yang penting, kekuatan yang muncul sungguh luar biasa. Aku pergi ke ruang guru.
Aku meminta bertemu dengan wali kelasku yang lama di SMP. Aku meminta Rina menghubungi teman sekelas yang pernah diancam oleh kelompok itu hari itu. Kamera di area gedung olahraga lama sudah tidak ada, tetapi di arsip ruang BK masih tersimpan laporan asli dari semua yang terlibat beserta surat penyesalan dengan tulisan tangan Banyu yang tegas. Bahkan aku menemukan kembali pesan-pesan menggoda yang penuh ancaman yang pernah dikirim oleh siswa kakak kelas itu kepadaku sebelum perkelahian terjadi. Malam itu aku begadang. Aku mengumpulkan semua bukti itu, memotretnya dengan jelas, mengaburkan informasi pribadi yang diperlukan, dan mulai mengetik. Pagi berikutnya, sebuah postingan panjang muncul di halaman depan forum sekolah, tepat di atas postingan fitnah anonim itu. Berbeda dari biasanya, kali ini aku menggunakan akun resmiku, Alia. Postinganku kali ini tidak ada nada bercanda atau humor mengejek diri sendiri seperti gayaku biasanya. Setiap kalimatnya sangat serius, runut, dan tegas. Aku melampirkan laporan dengan tanda tangan guru, pesan ancaman, dan konfirmasi dari teman sekelasku dulu. Aku menulis, kebenaran adalah Banyu memang memukul orang, tapi dia tidak memukul tanpa alasan. Dia melakukannya untuk menghentikan sekelompok perundung yang sedang menyudutkanku, dan mengancam akan memeras teman sekelas lain. Dia lebih memilih menerima sanksi, lebih memilih menulis surat penyesalan 3.000 kata, lebih memilih dicap sebagai pelaku kekerasan selama 3 tahun daripada mundur di hadapan orang jahat. Dan di bagian akhir, aku menuangkan seluruh perasaanku dalam satu kalimat penutup. Kalian boleh menyebutnya raja sekolah, boleh takut pada sikap dinginnya. Tapi bagiku, dia adalah satu-satunya pahlawan yang dengan berani menarikku keluar dari masa-masa terburuk dan tergelapku. Orang seperti itu, jika tidak pantas menjadi siswa teladan, siapa yang pantas? Postingan itu baru saja naik, seluruh forum langsung hening sejenak sebelum meledak dengan ribuan kali dibagikan dan dikomentari. Bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan telah sepenuhnya membantah postingan fitnah anonim. Kebenaran telah dikembalikan. Cahaya telah mengusir bayangan gelap ketidakadilan yang menempel pada Banyu selama bertahun-tahun. Saat istirahat, Banyu tiba-tiba muncul di depan kelasku. Dia meraih pergelangan tanganku, tanpa sepatah kata pun, menyeretku langsung ke area belakang sekolah yang sepi di bawah pohon Delonix. Angin bertiup lembut membuat dedaunan berdesir. Banyu berdiri di hadapanku, mata Phoenixnya yang hitam legam menatapku lekat. Begitu dalam hingga aku merasa akan tenggelam di dalamnya. Sudah baca? Aku berkedip, mencoba bersikap biasa. Sudah, Banyu berbisik. Tidak takut lagi dicibir dan diintai orang? Takut sih, aku mengangguk jujur. Takut tapi masih berani memposting dengan akun asli? Aku menarik napas, mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya, karena kamu sudah terlalu sering melindungiku. Dulu aku pengecut, takut masalah, hanya tahu bersembunyi di belakangmu. Tapi kali ini giliranku. Banyu terdiam lama, suasana hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, yang berdebar kencang di dada. Lalu tiba-tiba dia menunduk, sudut bibirnya melengkung, membentuk senyum yang begitu cerah dan lembut hingga nafasku seakan berhenti. Itu adalah pertama kalinya aku melihat teman masa kecil berwajah dingin ini tersenyum begitu indah hingga membuat jantung berdebar. Dia melangkah maju setengah langkah, jarak di antara kami menyempit dalam sekejap, napasnya yang hangat menyapu dahiku. Alia, panggilnya. Suaranya serak membawa sedikit bahaya yang tak terlukiskan. Hah, jawabku bingung, aku sudah tidak tahan lagi, boom. Otakku langsung berhenti bekerja. Kalimat yang sangat mirip dengan drama romantis ini apa maksudnya? Tidak tahan apa? Jangan-jangan dia mau menciumku di sini di siang bolong? Wajahku merah padam hingga ke telinga, melihat tatapan membara di matanya yang semakin mendekat, insting bertahan hidup seekor ikan asin tiba-tiba bangkit dengan kuat. Aku mundur selangkah, menunjuk ke arah gedung A. Dengan pura-pura bodoh aku berteriak, kalau tidak tahan, cepat pergi. Toilet pria di belokan kiri ujung koridor, lari cepat jangan sampai keburu keluar di celana sekarang. Banyu. Senyum lembut di wajahnya seketika membeku, digantikan oleh ekspresi kehabisan kata-kata yang luar biasa. Meskipun aku telah merusak suasana romantis dengan kalimat tak tahu malu, aku tahu Banyu tidak marah. Karena setelah insiden postingan klarifikasi itu, hubungan kami sepertinya telah melampaui batas sepasang teman masa kecil biasa, hanya saja belum ada yang secara resmi menembus lapisan tipis terakhir itu. Festival sekolah tahunan akhirnya tiba, membawa suasana yang meriah dan semarak. Aku bertugas mendesain dan mendekorasi stand komik dan fotografi kelas. Poster-poster besar dengan goresan tanganku tergantung megah di seluruh halaman sekolah.
Banyu sibuk dengan pertandingan basket persahabatan melawan sekolah tetangga. Sedangkan Sarah, setelah rencananya untuk menjatuhkan Banyu hancur, dia masih belum mau melepaskan sorotan. Dia mendaftar untuk pertunjukan piano di panggung utama pada malam hari, sepertinya ingin menggunakan citra Dewi berbakat yang melankolis untuk memulihkan sedikit simpati dari kerumunan. Sore harinya, saat mempersiapkan stan, aku memeluk sebuah kardus properti yang berat dan berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba tali sepatuku yang kanan terlepas. Aku tidak bisa membungkuk untuk mengikatnya karena sedang membawa barang. Hendak terus berjalan dengan menyeret kaki, sesosok tubuh berkeringat mengenakan seragam basket nomor 11 berlari menghampiri. Banyu, tanpa berkata apa-apa, berlutut di atas ubin, mengulurkan tangan dan mengikat tali sepatuku dengan rapi dan kuat. Sekelompok siswi di dekatnya serempak menutup mulut, menjerit tertahan karena iri. Aku tersipu malu dan bergumam, "Kamu main basket sana, ngapain keluyuran di sini?" Banyu berdiri, dengan santai mengacak-acak rambutku, melihat apakah ada babi malas yang membawa barang sampai jatuh tersungkur. "Jangan lari-larian, malam ini tunggu aku setelah final." Selesai berkata, dia berbalik dan berlari ke arah lapangan basket, meninggalkan aku yang termangu dengan jantung berdebar kencang. Malam sebelum festival, aku begadang karena iseng dan diam-diam menggambar sebuah chibi. Tokoh utama pria dalam gambar mengenakan seragam basket nomor 11, wajahnya dingin dan cemberut, tapi kedua tangannya memeluk erat segelas bubble tea boba raksasa, terlihat sangat kontras dan menggemaskan. Pagi ini aku tidak sengaja meninggalkan tablet dengan layar terbuka di atas meja. Banyu lewat dan melihatnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan ponselnya dan memotretnya. Siang itu, seluruh daftar kontakku heboh saat menemukan raja sekolah Banyu telah mengubah avatar media sosialnya dari warna hitam pekat menjadi gambar chibi konyol itu. Tindakan menandai kepemilikan yang begitu terang-terangan hingga orang buta pun bisa melihat ini membuat seluruh sekolah kembali heboh menjodoh-jodohkan Banyu Alia hingga ke bulan. Malam festival resmi dimulai. Suasana memanas. Setelah pertandingan basket persahabatan berakhir dengan kemenangan telak untuk sekolah kami, Banyu menjadi pusat perhatian. Dia mengenakan kaos hitam, keringat membasahi rambutnya, berdiri di sudut lapangan mengelap wajah. Aku memegang sebotol air mineral, menarik napas dalam-dalam, hendak melangkah maju. Rina sudah membisikiku bahwa menurut sumber intelijen, Banyu berencana menggunakan panggung malam ini untuk menyatakan cinta. Tapi sebelum aku sempat melangkah, sebuah insiden terjadi di panggung utama. Sarah baru saja menyelesaikan permainan pianonya, alih-alih membungkuk dan masuk ke dalam, dia tiba-tiba mengambil mikrofon dan berdiri di tengah panggung. Di bawah sorotan lampu yang terang benderang, dia mengarahkan pandangannya ke arah lapangan basket tempat Banyu berdiri. Teman-teman sekalian, bertepatan dengan festival sekolah hari ini, ada beberapa kata yang sudah lama kusimpan di hati, ingin kupinjam keberanian malam ini untuk mengatakannya. Suaranya yang serak dan bergetar bergema melalui pengeras suara. "Banyu, sejak hari pertama aku pindah ke sini, kamu sudah menjadi cahaya." Seluruh lapangan berseru kaget, semua orang mulai berbisik, memberi jalan agar sorotan dari panggung bisa langsung tertuju pada sang tokoh utama pria. Sarah sengaja menciptakan situasi yang memaksa. Dia ingin menggunakan tekanan dari ribuan siswa untuk menciptakan adegan pernyataan cinta yang tragis. Bahkan jika Banyu menolak, dia akan berubah menjadi tokoh utama wanita yang patah hati, memancing simpati semua orang. Aku berhenti di bawah bayang-bayang tribun, tangan yang memegang botol air mencengkeram erat, rasa pahit naik ke tenggorokan. "Kamu selalu menjadi orang yang paling istimewa." Sarah melanjutkan dengan isak tangis, tapi tepat saat dia hendak mengucapkan 3 kata terpenting, sebuah suara rendah, tajam, dan dingin terdengar dari sistem pengeras suara cadangan gedung olahraga, benar-benar memotong monolog sentimental itu. Banyu entah sejak kapan telah mendapatkan mikrofon cadangan dari panitia pertandingan basket. Dia berdiri di tengah lapangan, punggungnya lurus, matanya tajam seperti belati mengarah ke panggung. Dia berbicara tanpa mempedulikan siapapun. "Maaf, tapi orang yang ingin ku dengar menyatakan cinta bukanlah kamu. Urusanmu, tolong simpan sendiri, jangan dibawa keluar untuk mengganggu orang lain." Seluruh lapangan membeku, bahkan suara daun jatuh saat ini mungkin bisa terdengar. Penolakan yang kejam, tegas, dan tidak menyisakan sedikit pun muka bagi lawannya membuat semua orang membatu. Sarah berdiri membeku di atas panggung, wajahnya pucat pasi, mikrofon di tangannya hampir jatuh. Banyu mengabaikan kepanikan kerumunan. Dia berbalik, matanya menembus lautan manusia,
mengunci posisiku yang berdiri di sudut tersembunyi. Dia menarik napas, mengangkat mikrofon ke bibir. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih rendah, dipenuhi kelembutan yang belum pernah kudengar. Alia, jantungku serasa mau melompat keluar dari dada. Dia memanggil namaku. Apa dia benar-benar akan menyatakan cinta? Pff, tepat saat kata kedua baru saja keluar dari bibir Banyu, terdengar suara ledakan kecil dari gardu listrik sekolah. Seluruh lampu panggung, lampu lapangan, sistem suara serempak padam. Lapangan sekolah tenggelam dalam kegelapan pekat. Pernyataan cinta yang paling ditunggu-tunggu dekade ini dari sang raja sekolah terputus begitu saja oleh insiden mati listrik seluruh sekolah. Insiden mati listrik yang bersejarah dan terjadi tepat pada momen paling krusial malam festival sekolah. Seluruh siswa panik dalam kegelapan. Teriakan dan keributan terdengar di mana-mana. Sampai generator cadangan menyala dan cahaya kembali, aku sudah diseret oleh Rina dan teman-teman sekelas kembali ke stan untuk membereskan barang-barang. Pernyataan cinta Banyu yang menggantung begitu saja ditelan oleh pengumuman pembubaran acara dari sekolah. Pagi berikutnya, aku menguap lebar saat masuk ke kelas, tangan kananku memegang sate sosis bakar panas yang baru kubeli di gerbang sekolah. Aku menggigit sepotong, mengunyahnya, berniat mencari Banyu untuk menanyakan kelanjutan kalimatnya semalam. Tapi sebelum aku sempat menelan sosis, Rina melesat masuk dari pintu, membanting ponselnya di mejaku. Alia, lihat apa yang dilakukan si pelakor itu lagi. Benar-benar tak tahu malu. Aku berkedip melirik layar ponsel. Di forum sekolah, sebuah postingan baru-baru saja melejit ke puncak trending dengan kecepatan cahaya. Yang memposting tidak lain adalah Sarah. Kali ini dia tidak menulis panjang lebar dan sentimental, melainkan mengunggah sebuah foto yang diambil di belakang panggung semalam. Dalam foto itu, Banyu berdiri sangat dekat dengan Sarah. Sudut pengambilan gambar dari belakang membuat seolah-olah mereka sedang berbisik-bisik mesra. Status yang menyertai foto itu. Ada kata-kata yang ingin diucapkan tapi terpotong oleh kegelapan. Apapun itu, terima kasih sudah selalu ada di sampingku untuk menyemangatiku saat aku paling gugup. Di bawahnya, teman-teman setia Sarah mulai dengan antusias berkomentar, memanaskan suasana, dan mengarahkan opini publik. Lantai 12. Astaga! Jadi semalam Banyu mau menyatakan cinta pada Sarah tapi mati lampu? Lantai 45, sudah jelaskan. Lihat foto di belakang panggung, mesra sekali. Pasti Banyu terpesona setelah melihat Sarah main piano. Lantai 89, lalu bagaimana dengan kalimat orang yang ingin kudengar menyatakan cinta bukanlah kamu yang diucapkan Banyu di tengah lapangan? Pasti dia sengaja mengatakannya untuk menggoda Sarah. Tipe bad boy yang suka menggoda gadis yang disukainya. Aku selesai membaca, menggigit habis sisa sosis dan tertawa dingin. Foto ini jelas-jelas dipotong. Semalam Banyu masuk ke belakang panggung untuk mengambil mikrofon cadangan dari panitia, dan Sarah sengaja mendekat. Sudut pengambilan gambar ini pasti sudah diatur oleh temannya, tapi kali ini aku tidak lagi merasa bingung atau takut. Ardi dari meja bawah juga bangkit dengan marah, melempar tasnya ke kursi. Sialan. Dia berani menggunakan foto saudaraku sebagai alat untuk mencari sensasi? Alia, bagaimana rencanamu? Menunggu Banyu bertindak atau kita selesaikan sendiri? Aku menyeka mulutku dengan tisu, dengan tenang berkata, selesaikan sendiri. Terakhir kali dia melindungiku, kali ini aku tidak bisa membiarkannya terlibat lagi dalam kekacauan wanita ini. Jadilah, tim pemburu badai yang terdiri dari aku, Rina, dan Ardi resmi beraksi. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mengumpulkan semua yang kami butuhkan. Ardi punya sepupu yang menjadi wakil ketua klub fotografi. Hanya dengan beberapa botol minuman ringan sebagai sogokan, dia berhasil mendapatkan foto panorama belakang panggung dengan lensa sudut ultra lebar. Foto ini membuktikan dengan jelas bahwa Banyu sedang mengulurkan tangan untuk mengambil mikrofon dari seorang siswa laki-laki panitia, wajahnya menoleh ke arah lain dengan sangat arogan, sementara Sarah dengan sengaja mendekat dari sudut buta. Jarak sebenarnya antara keduanya masih bisa muat seekor kerbau. Rina lebih hebat lagi. Berkat jaringannya yang luas di komunitas gosip antar kelas, dia berhasil mendapatkan tangkapan layar percakapan di grup obrolan rahasia Sarah, tempat dia dengan terang-terangan meminta teman-temannya untuk menyebarkan postingan dan mengarahkan opini publik. Yang paling luar biasa adalah rekaman suara yang diberikan oleh seorang siswi junior. Siswi ini tidak sengaja berada di toilet sebelah dan mendengar Sarah dengan sombong berbicara di telepon, posting saja.
Selama semua orang percaya lebih dulu dan kita mendapatkan keuntungan opini publik, benar atau salah tidak penting. Alia, bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan, tidak akan bisa melawan mayoritas. Dengan setumpuk bukti kuat di tangan, Rina dan Ardi dengan antusias mendesakku untuk segera mengunggahnya ke forum untuk menghancurkan si bunga teratai putih itu. Tapi aku menggelengkan kepala. Tunggu, kataku sambil menyimpan USB berisi data ke dalam tasku. Aku ingin memberinya kesempatan untuk berhenti sendiri. Siang itu, aku sengaja menemui Sarah di sudut taman bunga di belakang perpustakaan. Begitu melihatku, topeng lembutnya langsung jatuh, digantikan oleh senyum provokatif. Ada apa? Teman masa kecil yang kehilangan posisi istimewanya datang ke sini untuk menangis dan memohon padaku? Aku menyilangkan tangan, berdiri tegak menatapnya, dan menanyakan sesuatu yang tidak berhubungan. Kamu benar-benar suka pada Banyu? Sarah tertawa. Siapa yang tidak suka pada orang yang berada di puncak? Dia berbakat, tampan, paling menonjol di sekolah. Gadis manapun ingin berada di samping siswa laki-laki seperti itu. Jadi kamu tidak menyukainya? Aku memotong dengan dingin, mataku tajam seperti pisau. Kamu hanya suka pada perasaan dirimu sendiri yang berada di samping orang di puncak, suka pada sorotannya yang menyinari dirimu untuk memuaskan kesombongan dan gelar primadona khayalanmu. Mendengar ucapan yang tepat sasaran, senyum di bibir Sarah membeku, matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Apa yang kamu tahu? Kamu hanya gadis kecil yang tidak penting, menempel pada teman masa kecilmu. Apa hakmu menceramahiku? Hakku adalah aku bisa menjatuhkanmu ke lumpur sekarang juga jika kamu tidak menghapus postingan dan mengklarifikasinya. Aku melangkah maju. Sarah, semua trikmu memotong foto dan menyewa orang untuk menyebar berita bohong, aku tahu semuanya. Aku beri kamu waktu 1 sore untuk menyelesaikannya sendiri. Jangan paksa aku untuk bertindak sampai akhir. Selesai berkata, aku berbalik dan pergi. Kukira ketegasanku akan membuatnya sadar dan mundur, tapi aku salah. Sifat seorang pemimpi yang suka memanipulasi orang lain adalah tidak pernah menerima kenyataan. Sore itu, Sarah tidak hanya tidak menghapus postingan, tapi malah memperbesar masalah. Dia memposting tuduhan bahwa aku telah mengancam dan memaksanya di belakang, menfitnah bahwa aku menggunakan hubungan teman masa kecil sejak kecil untuk memaksa Banyu agar tidak memilih orang lain selain aku. Aku melihat postingan terbaru itu dan menghela napas tak berdaya. Kebaikan yang salah tempat memang hanya akan mendatangkan masalah. Tepat pada saat itu, Banyu masuk ke kelas dari luar, dia memegang ponsel, jarinya dengan cepat menggulir layar. Setelah membaca postingan tuduhan itu, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, sebaliknya sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang sangat dingin. Ardi yang duduk di sebelahku gemetar, bergumam, habislah. Kalau Banyu sudah tersenyum, pasti akan ada korban. Alia, siap-siap ada yang akan dicatat oleh negara karena prestasinya menggali kubur sendiri terlalu dalam. Banyu telah bertindak, tanpa memberitahuku sepatah kata pun, juga tanpa perlu menggunakan tumpukan bukti yang susah payah kukumpulkan pagi itu. Dia, dengan kekuatan seorang raja sekolah sejati dan otaknya yang jenius, telah menyusun sendiri file klarifikasi berkualitas tinggi dan mengunggahnya langsung ke forum dengan akun resminya. Dia tidak berdebat, dia hanya menyajikan bukti. Urutan klarifikasi yang dibuat Banyu sangat runut dan jelas, seperti menyelesaikan soal geometri ruang. Poin pertama, postingan pertama yang menyindir Alia menatap sinis dan menempel, dilampirkan dengan gambar yang diperbesar dari kamera koridor. Hari itu aku sedang menyipitkan mata mencoba melihat jepit rambut Sarah, bukan menatapnya sinis, dan Banyu berjalan 2 meter di depanku. Poin kedua, insiden jatuh di kantin. Video dari sudut mati yang membuktikan Sarah sengaja menumpahkan sup ke dirinya sendiri diunggah kembali dengan versi HD yang jernih. Poin ketiga, insiden lama kelas 9, aku memaksa Banyu memukul orang. Dia melampirkan laporan dari wali kelas saat itu. Banyu secara sukarela membela teman sekelas. Surat penyesalan yang ditulisnya sendiri dengan jelas tertulis, tindakan demi kebenaran. Sanksi saya terima, tapi orang yang saya lindungi akan tetap saya lindungi. Poin 4, foto yang dipotong-potong di belakang panggung festival. Banyu meminta langsung dari panitia rekaman video kamera keamanan sudut lebar gedung olahraga. Video menunjukkan dia merebut mikrofon dari tangan seorang siswa laki-laki, dengan kesal berkata, mikrofon ini tebal sekali, sama sekali tidak melirik Sarah yang mencoba mendekat. Poin 5, tangkapan layar pesan Sarah yang memanipulasi teman-temannya untuk menyebarkan rumor Alia bodoh, menggambar komik murahan.
Entah bagaimana Banyu mendapatkannya dari salah satu teman plastik Sarah sendiri. Seluruh ilusi, topeng korban yang menyedihkan, primadona yang suci dari Sarah dilucuti habis-habisan. Tapi pukulan telak yang paling menggemparkan hingga membuat seluruh forum sekolah lumpuh karena kelebihan trafik justru terletak pada kesimpulan akhir dari postingan itu. Banyu, yang selama ini hemat kata seperti hemat nyawa, justru menulis paragraf yang sangat panjang dan terus terang. Kalian bilang dia menggunakan status teman masa kecil untuk memaksaku. Salah. Aku suka Alia tidak ada hubungannya dengan kami teman masa kecil, tidak ada hubungannya dengan kebiasaan tumbuh bersama, dan sama sekali tidak ada rasa kasihan. Aku suka dia. Sederhana karena dia adalah Alia. Yang mengejar dari awal sampai akhir adalah aku, yang menempel tidak mau lepas adalah aku. Yang takut ditolak lalu kehilangan kesempatan untuk menjadi teman juga adalah aku. Jadi, siapapun yang mengganggu orang yang sedang kukejar, siap-siap saja menerima akibatnya. Seluruh sekolah gempar. Grup Banyu Alia itu nyata merayakan sepanjang malam. Orang-orang yang pernah ikut-ikutan menghujat Sarah langsung berbalik arah begitu cepat hingga seluruh forum miring. Sedangkan Sarah, sore itu juga dipanggil oleh Dewan Sekolah ke ruang kerja karena mengganggu ketertiban sekolah, menfitnah, dan menghina kehormatan teman sekelas. Citra Dewinya hancur berkeping-keping. Teman-teman yang dulu mengelilinginya juga menghindar, takut ikut terseret. Akhirnya dia terpaksa menunduk meminta maaf secara terbuka melalui pengeras suara sekolah. Suaranya yang terputus-putus terdengar getir, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah postingan Banyu, ribuan komentar bermunculan terus-menerus. Rina sambil membaca sambil menepuk paha tertawa terbahak-bahak. Lantai 1, primadona, oh primadona, kalah tidak salah. Orang itu punya investor cinta sejak zaman TK. Kamu mau tiba-tiba masuk dan merebutnya bagaimana? Lantai 2, sudah kubilang, Banyu bukan raja sekolah. Dia raja bucin. Lihat postingan klarifikasi membela istrinya itu, panjangnya sama dengan esai ujian akhir, kan? Lantai 3. Maaf lantai atas, bucin itu kalau bodoh. Kalau jenius IPA, jago basket, dan ganteng, itu namanya setia. Lantai 4, Alia, boleh wawancara sebentar, bagaimana rasanya dikejar raja sekolah selama belasan tahun? Aku melihat tag di lantai 4, jariku tanpa sadar mengetuk keyboard, dengan serius menjawab, sangat menekan. Dia mengajariku matematika tidak boleh tidur, harus selesai 10 halaman latihan baru boleh makan keripik. Baru saja menekan tombol kirim komentar, aku langsung diseret Banyu ke belakang taman bunga di area gedung olahraga. Dia menyilangkan tangan di depan dada, bersandar di pohon, mata Phoenix-nya yang sipit menatapku lekat. Angin sore meniup beberapa helai rambut di dahinya, membuatnya terlihat sedikit nakal dan tampan hingga melanggar aturan. Aku menelan ludah, mengumpulkan segenap keberanian dan bertanya langsung, Banyu, postingan itu, kamu benar-benar suka padaku? Banyu mengerutkan kening, melangkah maju selangkah dan menekanku ke dinding gedung olahraga. Apa aku belum cukup jelas menunjukkannya? Aku menggaruk kepala, berkedip-kedip, tapi dari kecil sampai besar kamu selalu membelikanku makanan, memayungiku. Kukira kamu punya sindrom suka merawat orang lain, memperlakukan semua teman dekatmu seperti itu. Banyu tertawa dingin, mengulurkan tangan dan menjentik dahiku dengan keras. Alia, otakmu isinya cilor semua, ya? Apa aku terlihat seperti orang iseng yang mau jadi pengasuh seluruh dunia? Selain kamu, pernahkah aku demi siapa menulis surat penyesalan, demi siapa kehujanan, demi siapa tengah malam pergi membeli bubble tea? Aku mengusap-usap dahi, mulutku sedikit cemberut tapi hatiku manis seperti ada berbotol-botol madu yang baru saja tumpah. Baiklah, aku mengaku. Aku juga suka pada orang yang mulutnya pedas tapi sangat setia ini, sangat suka. Meskipun sudah memastikan perasaan masing-masing setelah drama yang mengguncang seluruh sekolah, aku masih sedikit ragu untuk mengangguk. Bukan karena aku jual mahal, tapi karena aku benar-benar takut. Aku dan Banyu sudah bersama selama belasan tahun. Hubungan ini terlalu berharga. Jika kami berpacaran lalu suatu hari bertengkar dan putus, apakah aku akan kehilangan satu-satunya persahabatan yang tak tergantikan ini? Ikan asin sepertiku sangat takut pada perubahan besar. Mengetahui keraguanku, Banyu sama sekali tidak memaksa. Dia hanya mengelus kepalaku dan mengatakan satu kalimat yang membuat semua penghalang di hatiku luluh. Aku menunggumu sejak kita berebut jepit rambut di TK sampai sekarang SMA, beberapa hari, beberapa bulan lagi juga tidak apa-apa. Kamu pikirkan saja pelan-pelan, aku tetap di sini. Tidak ada kata-kata puitis,
Tidak ada janji selangit. Hanya satu kalimat aku tetap di sini darinya sudah cukup memberikan rasa aman yang mutlak. Setelah kehebohan itu, kehidupan sekolah perlahan kembali normal, ujian terpenting dalam kehidupan seorang siswa semakin dekat. Banyu memulai mode pelatih neraka, setiap hari memaksaku mengerjakan soal-soal matematika, kimia, dan fisika. Ada beberapa siang aku begitu mengantuk, merebahkan wajah di meja sambil menggigit pulpen. Dia tidak memarahi, hanya mengetuk dahiku dengan ujung pulpen. Selesaikan soal fungsi ini baru boleh tidur. Banyu, kamu iblis ya? Aku merengek. Bukan, dia membalik halaman buku, dengan santai menjawab, calon pacarmu. Cepat, salah satu tanda, potong 1 minggu bubble tea. Aku langsung segar bugar, dengan giat mengerjakan soal. Kali ini aku berusaha bukan hanya untuk masuk ke universitas yang bagus. Aku berusaha karena aku menyadari aku ingin menjadi Alia yang lebih percaya diri, lebih berprestasi. Bukan untuk pantas mendampingi Banyu, karena dia selalu bilang aku sudah pantas. Tapi agar aku bisa dengan bangga dan angkuh berdiri di samping anak laki-laki paling bersinar di sekolah ini. Akhirnya ujian pun berlalu. Berkat pelatihan keras dari teman masa kecil sekaligus guru les privat 1 lawan 1, nilaiku melampaui ekspektasiku sendiri. Di hari upacara penutupan, sekolah mengadakan sesi foto buku tahunan. Halaman sekolah dibanjiri sinar matahari keemasan dan warna merah Delonix yang menyala. Aku mengenakan seragam putih bersih, memeluk sebuket bunga kecil, menatap Banyu dari kejauhan. Dia sedang dikelilingi oleh segerombolan adik kelas yang meminta tanda tangan. Sinar matahari menembus dedaunan, menyinari wajahnya yang tegas, mata feniksnya yang sipit, dan hidungnya yang mancung. Momen itu, kilasan kenangan belasan tahun tiba-tiba membanjiri pikiranku. Aku ingat Banyu kecil yang memegang tanganku dan menyeretku ke kelas TK di hari pertama aku menangis. Aku ingat Banyu remaja yang menendang bola basket untuk menghalangi sekelompok siswa yang hendak merebut tasku di kelas 5. Aku ingat punggungnya yang basah kuyup saat memberikan payungnya padaku di suatu sore yang hujan lebat. Dan aku ingat tatapannya yang tegas dan dingin saat melindungiku di depan seluruh sekolah di forum hari itu. Anak laki-laki ini tidak pernah membiarkanku berjalan sendirian dalam badai apapun. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk buket bunga dan melangkah maju. Kerumunan melihatku datang, otomatis memberi jalan. Ardi dan Rina bersembunyi di balik pohon Delonix tua, memasang telinga untuk menguping. Aku berdiri di depan Banyu, dia menunduk menatapku, matanya otomatis berubah menjadi yang paling lembut. Aku mengulurkan tangan, dengan lembut menarik ujung kemejanya. Hai, Raja Sekolah. Ya, kamu sudah mengikutiku begitu lama, mengusir begitu banyak pengganggu di sekitarku. Aku berjinjit, tersenyum cerah. Sekarang, mau menerima jabatan pacar resmi? Banyu sedikit tertegun, mata feniksnya sedikit melebar, seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Sorakan dan siulan dari teman-teman di balik pohon Delonix langsung pecah, memecah kesunyian. Dia menunduk, senyum yang secerah matahari musim panas merekah di bibirnya. Dia mengulurkan tangan, menarikku dan memelukku erat di dadanya yang bidang dan hangat. Mau, tanpa perlu berpikir sedikit pun, aku membenamkan wajah di dadanya, bergumam bertanya. Banyu mempererat pelukannya, dagunya bersandar di atas kepalaku, suaranya yang rendah dan hangat bergema di telingaku. Aku sudah berpikir selama belasan tahun, sekarang aku hanya takut kamu berubah pikiran. Malam itu, forum sekolah kembali down. Rina, ratu media sekolah, telah mengunggah foto candid saat Banyu memelukku di bawah pohon Delonix. Disertai dengan judul yang menarik, berita panas. Raja sekolah mengejar teman masa kecil belasan tahun, akhirnya lulus wawancara, resmi menjadi karyawan tetap. Belum genap 1 menit, Banyu dengan akun bercentang biru berkomentar di urutan teratas. Terima kasih semuanya, akhirnya punya status. Aku berbaring di tempat tidur tertawa terbahak-bahak, mengetik balasan tepat di bawahnya. Klarifikasi, baru status masa percobaan ya, belum ada jaminan makan seumur hidup. Sebuah notifikasi muncul di layar. Banyu membalas komentarku. Jaminan seumur hidup. Aku menatap layar ponsel, senyum di bibirku tidak bisa kusembunyikan. Kehidupan seekor ikan asin pemalas yang kukira akan selamanya hambar. Akhirnya karena kelembutan yang keras kepala dari seseorang menjadi begitu cerah dan berkilauan hingga tak terduga. Sebelum mematikan ponsel untuk tidur, aku memutuskan untuk menulis status baru sebagai penutup yang sempurna untuk kisah masa muda yang penuh gejolak ini. Nanti, ada yang pernah bertanya padaku,
Bagaimana rasanya disukai dengan sabar oleh teman masa kecil raja sekolah selama belasan tahun? Aku berpikir lama lalu menjawab, seperti ketika kamu tiba-tiba menyadari bahwa jalan yang kamu lalui dengan aman setiap hari tidak secara kebetulan memiliki lampu penerangan. Itu karena ada seseorang, sejak sangat lama, yang berdiri di sana dan diam-diam menyalakannya untukku. 5 menit kemudian, Banyu membagikan ulang postinganku, hanya disertai satu baris tulisan singkat, dominan dan sangat Banyu. Tidak diam-diam lagi, mulai sekarang terang-terangan menyalakan semuanya.